Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Di sebuah kota kecil bernama Semesta Indah, kehidupan berjalan dengan ritme yang sederhana. Kota itu tidak terlalu ramai, namun juga tidak terlalu sepi. Jalan-jalan utamanya dihiasi pepohonan angsana, sementara rumah-rumah penduduk kebanyakan bergaya sederhana, berhalaman luas, dengan pagar rendah yang membiarkan tetangga saling menyapa tanpa penghalang. Di sana, semua orang saling mengenal. Berita kecil saja bisa cepat menyebar dari mulut ke mulut, baik kabar gembira maupun duka. Di salah satu sudut kota itu, terdapat rumah bercat putih dengan jendela besar dan kebun kecil di depannya. Rumah itu milik Martha, seorang ibu tunggal yang berusia awal 40-an. Rambutnya hitam pekat dengan beberapa helai uban yang mulai terlihat, tubuhnya ramping namun kokoh, mencerminkan sosok perempuan yang telah terbiasa menghadapi kehidupan dengan kerja keras. Martha bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di sebuah SMA negeri. Baginya, mengajar bukan sekadar profesi, melainkan juga panggilan jiwa. Ia selalu percaya bahwa kata-kata punya kekuatan untuk mengubah cara pandang seseorang. Dan meski hidupnya tak pernah mudah, ia selalu berusaha menanamkan nilai kejujuran, kasih sayang, dan keteguhan hati kepada murid-muridnya. Namun, dunia Martha yang sederhana dan penuh arti itu berputar mengelilingi satu sosok, Alia. Alia adalah putri semata wayang Martha, berusia 17 tahun, duduk di kelas 11. Rambutnya panjang terurai, matanya bulat bercahaya, dan senyumnya selalu mampu mencairkan suasana. Meski berasal dari keluarga sederhana, Alia dikenal cerdas, berprestasi, dan rendah hati. Ia kerap menjadi juara kelas dan aktif dalam kegiatan sekolah, khususnya di bidang seni. Suara merdunya sering terdengar di acara-acara sekolah, membuat banyak orang kagum. Kedekatan Martha dan Alia lebih dari sekadar hubungan ibu dan anak. Mereka seperti sahabat yang saling berbagi rahasia. Setiap malam, setelah makan malam sederhana yang biasanya dimasak Martha sepulang mengajar, mereka akan duduk bersama di ruang keluarga sambil berbincang. Kadang mereka membicarakan hal-hal sepele, seperti gosip ringan di sekolah atau harga cabai di pasar. Kadang pula mereka membicarakan hal-hal dalam, seperti mimpi Alia untuk melanjutkan kuliah di luar kota, atau ketakutan Martha tentang bagaimana ia akan merelakan kepergian anaknya suatu hari nanti. Pagi itu, matahari menembus tirai tipis kamar Alia. Gadis itu masih terlelap, wajahnya damai. Martha yang sudah bangun sejak pukul 5 pagi, sibuk menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng sederhana dengan taburan telur orak-arik menyebar ke seluruh rumah. Sambil memasak, Martha menyenandungkan lagu lawas kesukaannya, lagu yang sering ia putar sejak muda dulu. Alia, bangun, nak. Nanti telat sekolah, panggil Martha sambil mengetuk pintu kamar putrinya. Terdengar suara gemeretak ranjang dan gerutuan malas. Ya, Bu, 5 menit lagi. Martha tersenyum. 5 menitmu itu bisa jadi setengah jam. Ayo, sudah jam 6 lewat. Tak lama kemudian, Alia keluar dengan rambut masih berantakan. Ia duduk di kursi meja makan sambil menguap lebar. Aduh, Bu, kenapa pagi cepat sekali datangnya? Martha meletakkan piring nasi goreng di hadapan anaknya. Karena kamu tidur terlalu malam. Ibu sudah bilang jangan kebanyakan belajar sampai lewat tengah malam. Alia harus belajar, Bu. Kan minggu depan ada lomba debat. Aku nggak mau mengecewakan sekolah. Mata Alia berbinar saat mengatakan itu. Dan kamu nggak boleh mengecewakan tubuhmu sendiri, jawab Martha lembut. Kesehatan lebih penting dari piala. Alia terkekeh. Iya, Bu. Nanti aku tidur lebih cepat. Momen sederhana seperti itu selalu membuat hati Martha hangat. Ia tahu, kehidupannya tidak kaya materi, tapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, cinta yang tulus dari anaknya. Di kota semesta indah, Martha memiliki seorang sahabat lama bernama Sinta. Mereka sudah bersahabat sejak masa SMA. Sinta adalah sosok yang ceria, selalu penuh energi, dan lebih terbuka dibanding Martha yang cenderung tenang. Persahabatan mereka seperti yin dan yang,
Berbeda, namun saling melengkapi. Sinta menikah lebih dulu dibanding Martha. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Reno, yang kini berusia 21 tahun dan sedang kuliah di kota besar. Suaminya adalah seorang pengusaha menengah di bidang properti, sehingga kehidupan keluarga Sinta relatif lebih mapan. Meski begitu, Sinta tidak pernah memandang rendah Martha yang harus berjuang sendirian membesarkan anak. Justru sebaliknya, ia sering mengagumi ketangguhan sahabatnya itu. Setiap akhir pekan, Sinta biasanya datang ke rumah Martha untuk sekadar minum teh bersama. Mereka akan duduk di teras sambil membicarakan kehidupan, anak-anak mereka, dan sesekali mengenang masa muda. Aku nggak habis pikir, Mar, kamu bisa membesarkan Alia sendirian sampai jadi anak sebaik itu, kata Sinta suatu sore. Aku sering merasa kalah. Reno malah sering bikin pusing, pulang malam, kadang-kadang keras kepala. Kalau nggak karena aku percaya dia punya masa depan, mungkin aku sudah putus asa. Martha tersenyum lembut. Setiap anak punya jalannya sendiri, Sin. Alia juga bukan tanpa masalah. Tapi aku percaya, kalau kita kasih cinta yang tulus, mereka akan menemukan jalannya. Aku iri sama kamu, Mar, ujar Sinta sambil menatap Alia yang saat itu sedang bermain gitar di ruang tamu. Lihat dia, cantik, pintar, sopan. Semua orang tua pasti ingin punya anak seperti itu. Martha menoleh, melihat Alia yang sedang menyenandungkan lagu. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Aku hanya berharap bisa terus mendampingi dia, Sin. Itu saja sudah cukup bagiku. Sinta menggenggam tangan Martha. Dan aku akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi. Ucapan itu terasa tulus. Pada saat itu, Martha tidak pernah membayangkan bahwa persahabatan mereka suatu hari nanti akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Kehidupan di semesta indah berjalan dengan damai. Martha dan Alia menjalani rutinitas harian dengan penuh kebersamaan. Setiap pagi, Martha mengantar Alia ke sekolah dengan motor bututnya. Mereka akan tertawa di sepanjang jalan, saling bertukar cerita kecil. Kadang, Alia bernyanyi dengan suara keras di atas motor, membuat orang-orang yang mereka lewati tersenyum geli. Sepulang sekolah, Alia biasanya mampir ke toko buku atau perpustakaan kota. Ia gemar membaca novel dan puisi. Martha sering berkata, kalau kamu nanti jadi penulis terkenal, jangan lupa sebut nama ibu di halaman ucapan terima kasih, ya. Dan Alia akan menjawab, bukan cuma di ucapan terima kasih, Bu. Aku akan tulis buku khusus tentang ibu. Malam-malam mereka diisi dengan kegiatan sederhana. Menonton acara televisi, membaca buku bersama, atau sekadar minum teh sambil bercakap. Kehidupan yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain. Namun bagi Martha, itu adalah surga kecilnya. Suatu malam, ketika langit cerah bertabur bintang, Martha dan Alia duduk di teras rumah. Suara jangkrik menemani percakapan mereka. Bu, kata Alia tiba-tiba, kalau aku nanti lulus SMA, aku ingin kuliah di luar kota. Aku ingin belajar komunikasi, mungkin di universitas di Jakarta atau Yogyakarta. Aku ingin mengejar mimpiku jadi jurnalis atau penyiar. Martha terdiam sejenak. Hatinya terasa hangat sekaligus getir. Itu mimpi yang indah, Nak. Ibu bangga padamu. Tapi, kalau kamu pergi, rumah ini akan terasa sepi sekali. Alia meraih tangan ibunya. Aku memang akan pergi, Bu, tapi hanya untuk sementara. Aku ingin belajar banyak hal, lalu pulang dan membuat ibu bangga. Aku janji. Air mata menitik di sudut mata Martha. Ibu sudah bangga padamu sejak dulu, Alia. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidup ibu. Mereka berpelukan malam itu, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Tak ada yang menyangka, kebahagiaan sederhana itu kelak akan terenggut begitu cepat. Hidup Martha dan Alia berjalan damai, penuh kasih sayang dan harapan. Kota kecil semesta indah menjadi saksi kebersamaan ibu dan anak yang saling mencintai tanpa syarat. Persahabatan Martha dan Sinta pun masih erat, meski sesekali diwarnai perbedaan cara mendidik anak. Namun, di balik kedamaian itu,
Takdir sedang menyiapkan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah malam akan datang, merenggut kebahagiaan yang mereka genggam, dan mengguncang fondasi persahabatan yang sudah terjalin puluhan tahun. Hari itu adalah hari Jumat sore di kota kecil semesta indah. Udara terasa sejuk setelah hujan siang tadi. Jalan-jalan utama masih sedikit basah, daun-daun pohon angsana memantulkan cahaya sore yang keemasan. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak yang baru pulang mengaji, tawa mereka bergema di antara rumah-rumah. Martha baru saja pulang mengajar. Ia menaruh tas di kursi ruang tamu dan langsung menuju dapur. Tangannya lincah menyiapkan bahan untuk makan malam sederhana. Malam ini ia ingin membuat sup ayam kesukaan Alia. Sup ayam hangat pas sekali dengan cuaca begini, gumamnya sambil menyalakan kompor. Tak lama kemudian, Alia pulang dari sekolah. Gadis itu meletakkan tas di sofa dan berjalan ke dapur dengan wajah berseri. "Bu, tadi aku latihan untuk lomba debat. Rasanya seru sekali. Teman-teman bilang aku yang paling ekspresif waktu bicara." Martha menoleh, tersenyum hangat. "Iya, Ibu sudah tahu dari dulu kalau kamu berbakat bicara. Kamu itu punya kata-kata yang bisa menyentuh orang." Alia terkekeh. "Ah, Bu bisa saja." Ia lalu mencium tangan ibunya. Baunya enak sekali. Sup ayamnya? Wah, pas sekali. Aku lapar." "Ya sudah, mandi dulu sana. Nanti baru kita makan." Alia mengangguk dan berlari ke kamar mandi. Malam itu, setelah makan bersama, Martha dan Alia duduk di ruang keluarga. Televisi menyala, menayangkan sinetron yang sedang populer. Alia bersandar di bahu ibunya sambil memainkan ponsel. Tiba-tiba, ponsel Alia berbunyi. Ia melihat layar dan matanya berbinar. "Bu, teman-temanku ngajak ketemuan sebentar di kafe dekat alun-alun. Katanya mau bahas strategi debat untuk lomba besok. Boleh ya, Bu? Cuma sebentar kok." Martha terdiam sejenak. Ia tahu kafe itu tidak jauh, hanya sekitar 10 menit naik motor. Namun, sudah malam. Hatinya agak khawatir. "Jam berapa pulangnya?" tanya Martha. "Paling jam 9, Bu. Aku janji nggak akan lama." Martha menatap mata putrinya. Ada semangat besar di sana, semangat yang selalu membuatnya luluh. Ia menghela napas. "Baiklah, tapi hati-hati. Jangan lama-lama. Pulang sebelum jam 9. Alia tersenyum lebar. "Makasih, Bu. Aku sayang banget sama Ibu." Martha ikut tersenyum. "Ibu juga sayang sama kamu, Nak." Tak lama kemudian, Alia keluar rumah dengan motornya. Martha berdiri di teras, melambaikan tangan sambil berdoa dalam hati agar anaknya pulang dengan selamat. Kafe di dekat alun-alun kota semesta indah cukup ramai malam itu. Lampu warna-warni menghiasi bangunannya, musik lembut terdengar dari dalam. Alia bertemu dengan 3 temannya, dan mereka menghabiskan waktu membicarakan topik-topik yang akan diperdebatkan. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang pemuda bernama Reno, anak sahabat Martha, Sinta, sedang berada di sebuah pesta ulang tahun temannya. Reno dikenal sebagai pemuda tampan, cerdas, namun akhir-akhir ini terjebak dalam pergaulan yang kurang baik. Di pesta itu, minuman keras tersedia dengan bebas. Teman-temannya bersorak, mendorong Reno untuk ikut bersulang. "Ayo, Ren. Malam ini kita senang-senang. Masa kamu cuma minum soda?" ejek seorang temannya. Reno ragu sejenak. Dalam hatinya ia tahu, ibunya pasti tidak akan suka kalau ia mabuk. Tapi tekanan teman-temannya membuatnya luluh. Ia menenggak gelas berisi minuman beralkohol, dan tak berhenti hanya satu. Jam menunjukkan pukul 22. Reno merasa kepalanya ringan, matanya agak berkunang-kunang. Tapi ia nekat mengendarai mobil untuk pulang. Di jalan utama yang menuju alun-alun, Alia baru saja pamit dari teman-temannya. Ia mengendarai motornya dengan hati-hati. Jalan agak sepi malam itu, hanya ada beberapa kendaraan yang lewat. Di sisi lain, mobil yang dikendarai Reno melaju kencang. Musik dari dalam mobil berdentum keras. Matanya setengah terpejam, tangannya tak stabil memegang setir.
Beberapa pengendara sempat mengklakson, tapi Reno tidak menggubris. Mobilnya melambung ke kiri kanan, seperti kapal dihantam gelombang. Ketika mendekati perempatan dekat alun-alun, lampu lalu lintas menyala merah. Alia berhenti, menunggu giliran untuk melintas. Namun, dari arah kanan, mobil Reno melaju tanpa kendali. Dalam sekejap, mobil itu menabrak motor Alia dengan keras. Suara benturan memecah kesunyian malam. Motor Alia terpental beberapa meter, tubuh gadis itu terhempas ke aspal. Orang-orang di sekitar berteriak panik. Beberapa segera berlari mendekat. Ya Tuhan, ada yang tertabrak. Ayo, tolong, cepat panggil ambulans. Alia tergeletak dengan tubuh penuh luka. Napasnya tersengal, matanya perlahan menutup. Di rumah, Marta sedang menyiapkan teh hangat sambil menunggu Alia pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 22.15. Hatinya mulai gelisah. Tiba-tiba, suara telepon rumah berdering. Marta bergegas mengangkat. Halo, ini dengan keluarga Alia? Suara seorang pria terdengar di ujung sana. Ya, saya ibunya. Ada apa? Bu, anak ibu baru saja mengalami kecelakaan di dekat alun-alun. Sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Darah Marta seakan berhenti mengalir. Apa? Apa yang Anda bilang? Segera ke rumah sakit, Bu. Keadaannya kritis. Telepon terlepas dari tangannya. Dengan gemetar, Marta mengambil jaket dan kunci motor, lalu bergegas menuju rumah sakit. Ruang gawat darurat rumah sakit penuh dengan kesibukan. Perawat dan dokter berlari-lari, memberi instruksi, membawa peralatan. Marta tiba dengan napas terengah, wajah pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Anak saya. Alia, di mana anak saya? Seorang perawat menghampiri. Ibu Marta? Sini, cepat. Marta dibawa ke ruang gawat darurat. Dari balik kaca, ia melihat tubuh Alia terbujur di atas ranjang, darah masih menempel di wajah dan pakaiannya. Dokter dan perawat sibuk melakukan resusitasi. Ibu, mohon tunggu di luar, kata seorang perawat dengan lembut. Marta menempelkan tangannya ke kaca. Alia, nak, bertahanlah. Waktu berjalan terasa lambat. Setiap detik seperti menekan dada Marta lebih dalam. Setengah jam kemudian, dokter keluar. Wajahnya serius, matanya penuh rasa iba. Ibu Marta, suara dokter bergetar, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi luka dalamnya terlalu parah. Putri ibu tidak tertolong. Dunia Marta runtuh. Lututnya lemas, tubuhnya jatuh berlutut di lantai. Suara tangisannya pecah, menggema di koridor rumah sakit. Tidak, Tuhan, jangan ambil anakku. Di ruang lain, polisi menahan Reno yang wajahnya masih merah karena alkohol. Ia duduk dengan tangan gemetar, matanya kosong. Anak muda, kamu sadar nggak apa yang baru kamu lakukan? Kamu menabrak seorang gadis sampai meninggal. Bentak seorang polisi. Reno terdiam. Kepalanya tertunduk, air matanya menetes. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin memutar waktu. Tapi semua sudah terlambat. Kabar itu segera sampai ke telinga Sinta. Malam itu juga, ia berlari ke rumah sakit, wajahnya panik. Namun, saat melihat Marta menangis histeris di lorong, ia tahu, anak sahabatnya telah merenggut nyawa anak sahabatnya sendiri. Malam yang awalnya biasa berubah menjadi mimpi buruk. Marta kehilangan putri sematawayangnya dalam sekejap. Luka itu terlalu dalam, terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dan yang lebih menyakitkan, pelaku kecelakaan itu adalah Reno, anak dari sahabat yang paling ia percaya, Sinta. Marta terjebak antara duka, amarah, dan pengkhianatan takdir. Sementara itu, Sinta sendiri berdiri kaku, tak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan bahwa darah dagingnya menjadi penyebab runtuhnya dunia sahabatnya. Itu hanyalah awal dari perjalanan panjang penuh luka, pengkhianatan, dan pergulatan batin menuju pengampunan. Suasana rumah Marta berubah total sejak malam kelam itu. Rumah bercat putih yang dulu selalu dipenuhi tawa Alia kini terasa kosong, dingin, dan sunyi.
Meja makan yang biasanya riuh dengan percakapan kini sepi. Kursi di seberang Martha dibiarkan kosong, seperti masih menunggu seseorang yang takkan pernah kembali. Di kamarnya, lembaran-lembaran buku catatan Alia masih berserakan di meja belajar. Foto-foto Alia saat tampil di lomba, piagam-piagam penghargaan, serta gitar kesayangannya masih berada di tempat yang sama. Martha tidak sanggup menyentuh apapun. Baginya, setiap benda itu adalah saksi bisu yang menusuk hatinya setiap kali ia melihatnya. Hari-hari Martha dipenuhi tangis. Ia masih mengajar di sekolah, tetapi tidak lagi dengan semangat yang sama. Murid-murid yang dulu selalu melihat gurunya penuh senyum, kini melihat sosok yang muram, dengan mata sembab dan senyum yang dipaksakan. Malam hari adalah waktu paling berat bagi Martha. Saat ia pulang, melewati kamar Alia, ia sering berhenti di depan pintu, menempelkan telinganya ke pintu kayu itu, seolah masih berharap mendengar suara putrinya bernyanyi. Suatu malam, Martha akhirnya memberanikan diri masuk. Aroma khas parfum Alia masih tercium samar di udara. Ia duduk di ranjang, memeluk bantal yang biasa digunakan anaknya. Tangisnya pecah. "Oh ya? Nak, kenapa kamu pergi begitu cepat? Ibu belum siap melepasmu. Ibu belum siap hidup tanpa kamu." Ia memandang foto Alia yang tersenyum manis di meja belajar. Senyum itu terasa menyiksa, seakan-akan menggoda sekaligus mengingatkan betapa besar kehilangan yang harus ia tanggung. Jika kesedihan merobek hati Martha, maka amarah menyalakan bara yang tak kalah menyakitkan. Setiap kali ia mengingat kecelakaan itu, bayangan wajah Reno muncul di kepalanya. Anak laki-laki yang dulu sering ia lihat berlari-larian bersama Alia di halaman rumah Sinta, kini menjadi alasan mengapa Alia tak lagi ada di dunia. Bagaimana mungkin, Tuhan? Martha sering berbisik dengan suara bergetar. "Bagaimana mungkin engkau biarkan sahabatku sendiri, anak sahabatku sendiri, merenggut nyawa putriku?" Rasa marah itu tumbuh semakin besar ketika ia mendengar kabar bahwa Reno ditahan oleh polisi. Semua orang di kota kecil itu membicarakannya. Bisik-bisik terdengar di pasar, di sekolah, di gereja. Semua tahu bahwa tragedi itu melibatkan dua keluarga yang begitu dekat. Ada yang bersimpati pada Martha, ada pula yang mengasihani Sinta. Tapi bagi Martha, tidak ada simpati yang mampu menutup luka. 3 hari setelah pemakaman Alia, Sinta datang ke rumah Martha. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. Ia berdiri di depan pintu dengan tangan gemetar, memegang tas kecil. "Martha," suaranya lirih. Martha yang sedang duduk di ruang tamu mendongak. Begitu melihat sosok sahabatnya, hatinya langsung bergejolak. "Sinta?" Suaranya datar. Sinta melangkah masuk perlahan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku minta maaf, Mar. Anakmu, Alia, aku tahu dia nggak akan kembali. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ikut hancur. Aku ikut kehilangan." Air mata mengalir di pipi Sinta. Ia ingin meraih tangan Martha, tapi Martha menepis. "Kehilangan?" Suara Martha meninggi. "Kamu bilang kamu ikut kehilangan? Kamu masih punya anak, Sin. Anakmu yang membuatku kehilangan segalanya. Kamu tahu rasanya, Sin? Kamu tahu rasanya melihat anakmu terbujur kaku di meja rumah sakit?" Sinta terisak. "Reno salah, Mar. Sangat salah. Aku tidak tahu bagaimana harus menebus ini. Tapi percayalah, dia menyesal. Dia hancur." Martha berdiri, suaranya bergetar oleh amarah. "Penyesalan tidak akan menghidupkan anakku kembali. Reno sudah merenggut masa depan Alia. Dan kamu, sahabat yang selalu kubanggakan, sekarang menjadi wajah yang tak sanggup kulihat." Sinta menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. "Mar, aku mohon, jangan jauhi aku. Aku juga kehilanganmu kalau kamu pergi." Namun Martha berbalik, menatap sahabatnya dengan mata tajam yang penuh luka. "Pergi, Sinta. Aku tidak sanggup melihatmu." Dengan langkah berat, Sinta meninggalkan rumah itu. Hatinya hancur, tetapi ia tahu luka Martha terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Beberapa minggu kemudian,
Kasus Reno mulai disidangkan. Martha hadir di pengadilan, duduk di bangku pengunjung. Ia mengenakan kebaya hitam sederhana, wajahnya pucat, sorot matanya penuh kemarahan yang ditahan. Reno dibawa masuk dengan tangan diborgol. Wajahnya kuyu, matanya sembab. Begitu melihat Martha, ia langsung menunduk. Jaksa membacakan dakwaan, mengemudi dalam keadaan mabuk, menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa orang lain. Suasana ruang sidang menegang. Semua mata tertuju pada Reno, lalu pada Martha. Ketika hakim bertanya apakah keluarga korban ingin menyampaikan sesuatu, Martha berdiri. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Yang mulia, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya hanya seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Hidup saya hancur. Dan semua karena seorang pemuda yang seharusnya tahu lebih baik. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Reno meneteskan air mata. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya patah-patah. Bu Martha, saya minta maaf. Saya tahu tidak ada kata yang cukup. Tapi saya sungguh menyesal. Saya siap menerima hukuman apapun. Martha memalingkan wajah. Ia tidak sanggup mendengar lebih banyak. Di tengah badai itu, ada satu sosok yang selalu menemani Martha, ayahnya, Pak Arman. Pak Arman adalah pensiunan guru sejarah, berusia hampir 70 tahun. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus, tapi matanya tetap tajam penuh kebijaksanaan. Suatu malam, ketika Martha duduk di ruang tamu sambil memeluk foto Alia, Pak Arman mendekat. "Anakku," katanya pelan. "Aku tahu luka di hatimu terlalu dalam. Tapi jangan biarkan amarah menguasaimu." Martha menoleh, air matanya mengalir. "Ayah, bagaimana mungkin aku tidak marah? Alia itu hidupku. Dan sekarang dia hilang, karena kecerobohan anak orang lain. Anak sahabatku sendiri." Pak Arman menggenggam tangan putrinya. "Mar, aku tidak bilang kamu harus memaafkan sekarang. Itu terlalu berat. Tapi jangan biarkan kebencian membunuhmu pelan-pelan. Alia tidak akan senang melihat ibunya hancur seperti ini." Martha terisak. "Ayah pikir aku bisa memaafkan? Ayah pikir aku bisa berdamai dengan kenyataan bahwa anakku mati begitu tragis?" Pak Arman menghela napas panjang. "Aku hanya percaya, suatu hari, kamu akan menemukan jalan untuk berdamai. Tapi untuk saat ini, menangislah, lepaskan semua. Jangan pendam sendirian." Martha memeluk ayahnya erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak Alia pergi, ia merasa ada bahu yang bisa ia sandari. Kota kecil semesta indah adalah tempat di mana kabar menyebar cepat. Orang-orang di pasar, tetangga, bahkan murid-murid di sekolah, semua membicarakan tragedi itu. Aku kasihan sama Bu Martha. Kehilangan anak semata wayang pasti sakit sekali. Tapi aku juga kasihan sama Bu Sinta. Bayangkan, anaknya harus masuk penjara karena membunuh anak sahabatnya sendiri. Bisikan-bisikan itu semakin menambah beban Martha. Ia merasa semua mata memandangnya, sebagian dengan simpati, sebagian dengan rasa ingin tahu. Kadang, ketika berjalan ke pasar, ada yang menghampirinya dengan wajah iba. "Sabar ya, Bu Martha. Itu semua cobaan." Ia hanya tersenyum tipis, meski hatinya berteriak. Kalian tidak tahu apa rasanya. Hari-hari Martha kini terbelah antara duka dan amarah. Ia masih mencari cara untuk bertahan hidup, meski setiap langkah terasa berat. Persahabatannya dengan Sinta hancur, hanya menyisakan jurang yang dalam. Reno menunggu hukuman, terpenjara bukan hanya secara hukum, tapi juga oleh rasa bersalah. Dan Martha, seorang ibu yang kehilangan, masih terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Terus memelihara amarah, atau suatu hari mencoba menemukan kekuatan untuk memaafkan. Namun untuk saat ini, luka itu masih terlalu segar. Dan amarah itu masih terlalu membara. Hari-hari setelah pengadilan itu bagai musim hujan panjang yang tak kunjung reda. Kota semesta indah tetap berjalan dengan ritmenya. Pasar pagi tetap ramai, anak-anak masih bermain bola di lapangan kecil, dan deru kendaraan masih terdengar di jalan raya. Namun bagi Martha,
Semuanya seakan berhenti. Ia duduk di ruang tamu rumah kecilnya, memandangi vas bunga kosong yang biasanya diisi Alia setiap akhir pekan. Dulu, Alia selalu pulang dari sekolah membawa beberapa batang bunga kertas atau kenikir dari halaman tetangga. Supaya rumah kita wangi dan hidup, Bu, katanya dengan tawa renyah. Kini, vas itu hanya menjadi simbol sunyi yang menusuk hati Martha. Martha sudah berhenti menerima tamu. Para tetangga yang sempat datang untuk menghibur lebih sering pulang dengan wajah sedih karena ia hanya menjawab dengan senyum tipis atau air mata. Telepon genggamnya kerap bergetar, tetapi nama yang muncul di layar seringkali membuat hatinya berdegup lebih kencang. Sinta. Sahabat yang dulu ia bagi segalanya, tawa, air mata, rahasia remaja, bahkan mimpi-mimpi mereka, kini terasa seperti bayangan kelabu yang hanya membawa luka. Martha beberapa kali membaca pesan singkat dari Sinta. Martha, tolong izinkan aku bicara. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku rindu kamu. Aku ingin menjelaskan. Namun jari-jarinya selalu berhenti sebelum menekan tombol balas. Suatu sore, Martha tak sengaja membuka album lama yang tersimpan di lemari. Foto-foto masa remaja mereka muncul. Martha dan Sinta berfoto bersama di pantai, masih berseragam SMA, wajah penuh senyum dan harapan. Ada juga foto ulang tahun Martha ke-30, di mana Alia kecil berlari di antara kaki-kaki tamu, dan Reno kecil, anak Sinta, ikut tertawa sambil menggenggam balon. Hatinya mencelos. Bagaimana mungkin waktu yang indah itu kini berubah jadi jurang tak terjembatani? Dulu, ia sering berkata pada Alia, Tante Sinta itu seperti saudara ibu sendiri. Reno itu seperti kakakmu. Ironis, karena justru, kakak, itulah yang merenggut nyawa Alia. Martha menutup album itu keras-keras, air mata mengalir tanpa bisa ia cegah. Pagi itu, Martha pergi ke pasar untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Ia berniat membeli sedikit bahan makanan, sekadar agar rumah terasa hidup lagi. Tapi takdir mempertemukannya dengan seseorang yang paling ia hindari, Sinta. Sinta berdiri di depan kios sayur, mengenakan blus sederhana berwarna biru muda. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya bengkak, seperti orang yang tak pernah tidur. Begitu melihat Martha, ia terdiam, lalu berusaha tersenyum meski bibirnya bergetar. Martha, suaranya lirih, hampir tenggelam oleh riuh pasar. Martha berhenti. Keranjang belanja di tangannya terasa berat, meski hanya berisi beberapa tomat. Ia ingin berbalik, ingin melarikan diri dari tatapan itu. Namun kaki-kakinya terpaku. Aku tahu aku tak pantas, tapi tolong, beri aku kesempatan bicara. Sinta melangkah setengah mendekat. Suara pedagang, tawar-menawar, dan teriakan pasar seakan memudar di telinga Martha. Martha menatap lurus, matanya berkaca-kaca. Bicara? Bicara apa lagi? Sinta? Anakmu sudah membunuh Alia. Suaranya bergetar, keras, membuat beberapa orang menoleh. Sinta menunduk, air matanya jatuh ke lantai tanah. Aku tahu. Tidak ada kata yang bisa menebus itu. Tapi aku juga kehilanganmu, Martha. Aku kehilangan sahabatku. Jangan sebut kata, sahabat, itu di depan aku. Potong Martha, suaranya meninggi. Kalau benar kau sahabatku, kau tidak akan membiarkan anakmu mabuk-mabukan. Kau tidak akan merenggut satu-satunya yang aku punya. Suasana pasar hening beberapa detik. Sinta terisak, mencoba menyentuh lengan Martha, tapi Martha menepis kasar. Aku tidak bisa, Sinta. Aku tidak bisa memandang wajahmu tanpa melihat luka ini. Martha berbalik, meninggalkan Sinta yang terisak di tengah keramaian pasar. Sepulangnya dari pasar, Martha terjatuh di kursi ruang tamu. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar hebat. Kata-katanya sendiri tadi masih terngiang. Ia tahu Sinta juga hancur. Ia tahu Sinta bukanlah pelaku. Namun, setiap kali ia mengingat wajah Alia yang pucat di ranjang rumah sakit, amarah itu kembali membakar. Pak Arman, ayahnya, mendekat sambil membawa segelas teh hangat. Kamu ketemu Sinta? Ya? Tanyanya pelan. Martha terdiam, hanya menunduk. Mar,
Suara Pak Arman lembut, tapi penuh penekanan. Marah itu wajar. Kamu ibu yang kehilangan anak. Tapi jangan biarkan marah itu jadi penjara. Martha menggeleng, air matanya jatuh. Aku tidak bisa, Pak. Setiap aku melihat Sinta, aku hanya ingat bahwa anaknya yang merenggut Alia. Bagaimana aku bisa memaafkan? Pak Arman menghela napas panjang. Nak, kadang kita harus bedakan antara orang tua dengan anak. Sinta tidak melakukan itu. Dia juga terluka, sama sepertimu. Kalau kamu terus menutup pintu, kamu akan kehilangan 2 kali, anakmu, dan juga sahabatmu. Namun kata-kata itu hanya membuat Martha semakin bimbang. Hari-hari berikutnya semakin berat. Martha sengaja menghindari tempat-tempat yang mungkin membuatnya bertemu Sinta. Ia lebih sering mengurung diri, hanya keluar untuk membeli kebutuhan dasar. Sementara itu, setiap malam, ia sering mendengar suara, bayangan Alia, di kamarnya. Kadang terdengar tawa kecil, kadang langkah kaki, atau sekadar bayangan rambut panjang yang lewat di lorong. Martha sering duduk di tepi ranjang Alia, berbicara pada udara kosong. Alia, ibu rindu. Ibu janji akan jaga sahabatmu, tapi ibu gagal. Ibu marah pada dunia, Nak. Namun semakin ia berbicara, semakin ia sadar bahwa amarahnya justru membuat luka itu tak kunjung sembuh. Di sisi lain, Sinta juga hancur. Ia mendatangi Pastor Adrian, menangis terseduh. Saya sudah kehilangan Martha, Romo. Dia benci saya. Padahal dia satu-satunya sahabat sejati yang saya punya. Pastor Adrian menatapnya dengan iba. Sinta, rasa bersalahmu itu berat, tapi bukan berarti kamu harus menyerah. Tugasmu adalah menunjukkan ketulusan, meski butuh waktu. Persahabatan yang tulus, meski retak, punya jalan untuk pulih. Sinta mengangguk dengan mata bengkak. Ia tahu jalan itu akan panjang, tetapi ia rela menunggu. Suatu malam, Martha bermimpi. Dalam mimpinya, Alia berdiri di lapangan rumput, mengenakan gaun putih sederhana, tersenyum manis. Di sampingnya, berdiri Reno kecil, masih bocah, menggenggam balon merah. Mereka berdua berlari, tertawa bersama. Suatu malam, Martha bermimpi. Dalam mimpinya, Alia berdiri di lapangan rumput, mengenakan gaun putih sederhana, tersenyum manis. Di sampingnya, berdiri Reno kecil, masih bocah, menggenggam balon merah. Mereka berdua berlari, tertawa bersama. Alia, Martha memanggil. Air mata jatuh dalam mimpi itu. Alia menoleh, senyumnya lembut. Ibu, jangan marah terus. Hidup ini terlalu singkat untuk disimpan dalam luka. Ketika Martha terbangun, jantungnya berdebar keras. Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Ia sadar, mungkin mimpinya hanyalah bayangan hatinya sendiri. Tapi satu hal pasti, ia mulai bertanya-tanya, apakah benar amarahnya selama ini hanya membuat luka makin dalam? Bab ini menutup dengan Martha masih terjebak antara amarah dan kerinduan. Persahabatan panjangnya dengan Sinta retak parah, bahkan hampir hancur. Namun di dalam hatinya, mulai muncul secercah kecil kesadaran, bahwa mungkin, suatu hari nanti, ia harus menghadapi luka itu bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keberanian untuk membuka hati. Hari-hari di kota kecil semesta indah terus bergulir, tapi bagi Martha waktu seakan terhenti. Setiap kali ia membuka pintu rumah, yang disambutnya hanyalah hening yang memekakkan telinga. Tidak ada lagi suara Alia bernyanyi di kamar, tidak ada lagi aroma kue yang biasa dipanggang putrinya di sore hari. Namun, di balik kesunyian itu, Martha mulai menyadari bahwa amarahnya semakin menggerogoti dirinya. Tubuhnya mudah lelah, kepalanya sering pusing, dan tidurnya dipenuhi mimpi buruk. Ia tahu, ada sesuatu yang salah. Tapi setiap kali mencoba melepaskan, wajah Reno dan Sinta kembali hadir, memaksa luka itu tetap terbuka. Suatu pagi, Martha duduk di teras rumah sambil menatap jalanan yang masih sepi. Ayahnya, Pak Arman, datang membawa secangkir kopi. Rambut putihnya berkilau tertimpa matahari, wajahnya penuh ketenangan orang tua yang sudah banyak ditempa waktu.
Mar, aku lihat kamu makin kurus, ujar Pak Arman sambil meletakkan kopi di meja. Kamu makan tidak teratur, tidur juga kacau. Kamu mau sampai kapan begini? Martha menunduk, memainkan jari-jarinya. Aku tidak tahu, Pak. Aku masih marah. Rasanya seperti ada api yang terus membakar di dada. Setiap kali aku ingat wajah Alia, aku ingin menyalahkan semuanya, terutama Reno dan Sinta. Pak Arman menghela napas panjang. Nak, aku tidak akan memaksamu untuk memaafkan sekarang. Itu perjalanan panjang. Tapi ingat, amarah yang kau pelihara itu ibarat racun yang kamu minum sendiri, berharap orang lain mati karenanya. Padahal, yang perlahan mati adalah dirimu sendiri. Martha terdiam. Kata-kata ayahnya menancap di hati, meski ia belum berani mengakuinya. Beberapa hari kemudian, Martha memberanikan diri pergi ke gereja. Sudah lama ia tidak menginjakkan kaki ke sana sejak pemakaman Alia. Ia duduk di bangku paling belakang, menundukkan kepala. Hatinya berat, namun ada rasa lega yang samar-samar muncul. Pastor Adrian melihatnya dari jauh. Seusai misa, beliau mendekat dengan senyum lembut. Martha, sudah lama tidak melihatmu di sini. Martha mengangguk pelan. Saya? Belum siap, Romo. Rasanya sulit sekali untuk berdoa. Saya masih marah. Pastor Adrian duduk di sampingnya. Marah itu manusiawi. Bahkan Yesus pun pernah marah. Tapi yang penting adalah kemana kita membawa amarah itu. Apakah kita biarkan menguasai, atau kita izinkan Tuhan menyembuhkannya? Martha menahan air mata. Bagaimana saya bisa memaafkan, Romo? Anak saya mati karena kelalaian. Saya kehilangan segalanya. Saya tidak akan bilang itu mudah, jawab Pastor Adrian lembut. Tapi kadang, pengampunan bukan berarti melupakan. Pengampunan adalah memilih untuk tidak membiarkan luka itu merusak sisa hidupmu. Bukan untuk Reno, bukan untuk Sinta, tapi untuk dirimu sendiri. Kalimat itu membuat dada Martha bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin ada alasan mengapa ia perlu belajar melepaskan. Sementara itu, Reno menjalani masa tahanannya. Di balik jeruji, pemuda itu hancur oleh rasa bersalah. Ia menolak makan beberapa kali, dan hanya duduk termenung di pojok sel. Seorang petugas lapas yang mengenal Sinta berkata, anakmu ini selalu menulis surat, Bu. Tapi dia tidak pernah berani kirim. Semua suratnya ditumpuk di laci saya. Ketika Sinta membaca salah satunya, hatinya remuk. Surat itu ditujukan untuk Martha. Bu Martha, saya tidak pantas memanggil ibu. Saya tahu saya telah merenggut hidup yang paling berarti bagi ibu. Setiap malam saya bermimpi melihat wajah Alia, dan saya berdoa agar Tuhan memindahkan rasa sakit itu dari hati ibu ke hati saya. Saya tidak bisa meminta maaf, karena maaf terlalu kecil untuk mengganti kehilangan itu. Tapi tolong percaya, saya benar-benar menyesal. Sinta menangis sejadi-jadinya. Ia tahu, suatu hari nanti, Martha harus membaca surat itu. Suatu sore, Martha kembali berbincang dengan ayahnya. Pak, kalau saya memaafkan, apakah artinya saya melupakan Alia? Seakan-akan kematiannya bukan apa-apa. Pak Arman menatapnya penuh kasih. Tidak, Nak. Justru sebaliknya. Dengan memaafkan, kamu memberi arti lebih dalam pada hidup Alia. Kau membuktikan bahwa cintanya masih hidup di hatimu, bukan kebencian yang ditinggalkan. Martha termenung. Kata-kata itu mengingatkannya pada mimpi tentang Alia yang tersenyum di lapangan rumput. Ibu, jangan marah terus. Suara itu masih terngiang jelas. Beberapa minggu kemudian, tepat di hari ulang tahun Alia, Martha pergi ke makam putrinya. Ia membawa bunga melati kesukaan Alia. Saat ia hendak meletakkan bunga, tiba-tiba ia melihat sosok yang sudah dikenalnya, Sinta. Sinta berdiri dengan wajah pucat, memegang setangkai bunga mawar putih. Begitu melihat Martha, ia gemetar. Aku hanya ingin mendoakan Alia. Kalau kamu tidak suka, aku bisa pergi sekarang. Martha terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Separuh dirinya ingin mengusir Sinta,
Tapi separuh lainnya tersentuh melihat sahabat lamanya itu menangis di hadapan pusara Alia. "Alia, selalu sayang padamu. Sinta," ucap Martha pelan, hampir seperti bisikan. Sinta tersentak. Air matanya mengalir deras. "Dan aku juga menyayanginya seperti anakku sendiri. Aku rela menukar apapun asalkan dia bisa hidup lagi." Untuk pertama kalinya, Martha tidak menepis kata-kata itu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi hatinya mulai luluh sedikit demi sedikit. Malam itu, Martha duduk di kamar Alia. Ia memandang foto putrinya yang tersenyum cerah. "Nak, ibu capek marah terus. Apa benar yang kamu mau adalah ibu belajar memaafkan?" Entah kenapa, hatinya terasa lebih ringan saat itu. Seolah-olah ada suara lembut di telinganya. "Iya, Bu. Jangan biarkan duka memakan ibu." Martha menangis lama sekali, tapi kali ini tangisnya berbeda. Ada kelegaan kecil di dalamnya. Langit sore di kota semesta indah berwarna jingga, awan tipis seperti kapas menggantung di ufuk barat. Martha duduk di teras rumah sambil memandang jalanan yang lengang. Hatinya berdebar sejak pagi, karena Pastor Adrian mengabari bahwa hari ini Reno ingin menemuinya. Bukan di rumah, bukan juga di gereja, melainkan di ruang khusus di rumah pembinaan remaja tempat Reno menjalani program rehabilitasi setelah vonis pengadilan. Vonis yang lebih ringan dari yang diperkirakan banyak orang, karena faktor usia dan itikat bertanggung jawab, tetap meninggalkan luka di hati Martha. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi, Martha akan menatap mata pemuda yang merenggut Alia dari pelukannya. Sejak pagi, Martha tidak tenang. Ia membuka lemari, mengambil foto Alia, menatapnya lama. Senyum putrinya seakan hidup dalam bingkai itu. "Alia, ibu takut," bisiknya. "Takut kalau saat bertemu Reno, ibu hanya bisa marah. Tapi, mungkin ini waktunya. Doakan ibu kuat, Nak." Ayahnya, Pak Arman, menghampiri. "Mar, ingat, kamu tidak sendirian. Alia tetap bersamamu. Dan jangan lupa, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Itu hanya cara untuk melepaskan dirimu dari belenggu." Martha mengangguk, menggenggam foto itu, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil yang akan ia bawa. Gedung rumah pembinaan itu sederhana, dikelilingi pagar tinggi dengan taman kecil di depannya. Saat Martha melangkah masuk, jantungnya berpacu lebih cepat. Pastor Adrian menyambutnya di lobi. "Martha," sapanya lembut, "kamu tidak perlu memaksakan diri bicara banyak. Dengarkan hatimu. Kadang keheningan juga bisa jadi bahasa." Martha hanya mengangguk. Telapak tangannya berkeringat dingin. Mereka berjalan menuju sebuah ruangan kecil dengan meja kayu di tengah, 2 kursi berhadapan, dan jendela besar yang menghadap ke halaman. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara burung gereja di luar. Pintu terbuka, dan Reno masuk dengan langkah ragu. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Martha melihatnya di ruang sidang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mengenakan kemeja sederhana berwarna abu-abu, tangannya gemetar saat ia melipatnya di depan dada. Begitu melihat Martha, ia langsung menunduk dalam-dalam. "Bu." "Martha," suaranya nyaris hilang. Martha menatapnya tajam. Hatinya bergejolak. Wajah pemuda itu membuatnya ingin berteriak, ingin meluapkan semua luka. Namun di saat yang sama, ia teringat doa, mimpi tentang Alia, dan nasihat ayahnya. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu, dengan suara parau, Martha berkata, "Duduklah." Reno menurut, duduk di kursi seberang. Tangannya bergetar hebat, keringat menetes di pelipisnya. Ia mencoba membuka mulut, tapi suaranya terputus-putus. Saya tidak pantas bicara apapun. Tapi tolong izinkan saya." Reno mengeluarkan secari kertas dari saku. Tangannya bergetar saat membukanya. "Saya sudah menulis surat ini berkali-kali, tapi selalu takut mengirimkannya. Hari ini, saya ingin membacakannya langsung." Ia menarik napas panjang, lalu mulai membaca. "Bu Martha, saya tahu saya adalah penyebab luka terbesar dalam hidup ibu. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk menebus nyawa Alia. Setiap hari,
Saya dihantui mimpi buruk tentang malam itu. Saya melihat wajahnya, mendengar suaranya, dan saya selalu berharap bisa memutar waktu. Tapi saya tahu itu mustahil. Yang bisa saya lakukan hanyalah menanggung rasa bersalah ini seumur hidup. Saya tidak meminta ibu memaafkan saya, karena saya tidak pantas. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya menyesal, lebih dari kata-kata bisa menggambarkan. Air mata mengalir di pipi Reno. Suaranya pecah. Saya rela melakukan apapun, Bu. Menjadi sukarelawan, membersihkan jalan, apapun. Asal rasa sakit ibu bisa sedikit berkurang. Martha mendengarkan dengan hati bergetar. Amarah, duka, dan iba bercampur jadi satu. Ia menatap Reno lama sekali. Pemuda itu benar-benar hancur. Dalam pikirannya, ia mendengar suara Alia. Ibu, jangan marah terus. Hidup ini terlalu singkat. Martha menggenggam foto Alia yang dibawanya, lalu meletakkannya di meja. Kau lihat ini, tanyanya lirih. Reno mengangkat wajah dengan mata basah, menatap foto itu. Ia terisak. Ya, Bu. Oh ya. Dia tersenyum. Saya merenggut senyum itu dari dunia. Dia bukan hanya senyum, kata Martha dengan suara bergetar. Dia hidupku, jiwaku. Kau mengambilnya dariku. Reno menangis keras. Saya tahu, Bu. Dan saya tidak pernah akan bisa menebusnya. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Martha menghela napas berat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku ingin membencimu, Reno. Setiap malam, aku ingin menyalahkanmu. Tapi, suaranya serak, aku juga lelah. Aku tidak bisa hidup dengan membenci selamanya. Reno terisak, menunduk. Bu. Apa artinya itu? Martha menatapnya lama. Artinya aku tidak akan melupakan. Tapi mungkin, suatu hari nanti, aku bisa memaafkan. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Dan untuk Alia. Reno terdiam, lalu berlutut di lantai. Terima kasih, Bu. Meski hanya secercah harapan, itu lebih dari cukup bagi saya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Sinta datang ke rumah Martha. Wajahnya penuh rasa cemas. Martha, aku dengar kamu bertemu Reno. Bagaimana perasaanmu? Martha menatap sahabat lamanya itu. Ada rasa sakit, tapi juga ada ketenangan yang baru. Aku tidak tahu, Sinta. Rasanya seperti membuka luka lama, tapi anehnya juga terasa lebih ringan. Sinta menangis, memegang tangan Martha. Aku tidak akan pernah berhenti berterima kasih karena kamu sudah mau mendengarkan dia. Aku tahu ini belum berarti kamu memaafkan. Tapi aku akan selalu ada, menunggu sampai kamu siap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Martha tidak menepis genggaman tangan Sinta. Malam itu, Martha kembali ke makam Alia. Ia duduk di tanah, memandangi nisan dengan ukiran nama putrinya. Nak, ibu sudah bertemu Reno. Dia hancur, sama seperti ibu. Ibu tahu, kalau kau masih ada, kau pasti bilang ibu harus belajar memaafkan. Mungkin, ibu akan mencoba, Alia. Demi ketenanganmu di sana, dan demi hati ibu di sini. Bintang-bintang bersinar terang di langit semesta indah. Hati Martha masih terluka, tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan secercah kedamaian. Mentari pagi menyinari kota kecil semesta indah dengan lembut. Udara terasa hangat, langit biru bersih tanpa awan, dan burung-burung beterbangan di atas pepohonan. Hari itu, Martha membuka jendela rumahnya dengan perasaan berbeda dari sebelumnya. Selama berbulan-bulan terakhir, setiap kali membuka jendela, ia hanya melihat dunia yang hampa. Namun pagi itu, ada rasa damai yang menyusup ke dalam hatinya, meski luka kehilangan masih tetap ada. Ia berdiri cukup lama di depan jendela, merasakan angin menyapu wajahnya. Ingatan tentang Alia masih begitu hidup, tawanya, suaranya, dan cara gadis itu memanggil, Mama, dengan penuh kasih. Tapi kini, ingatan itu tidak lagi sepenuhnya menyakitkan. Ada rasa syukur yang menyelinap,
Karena setidaknya ia pernah memiliki cinta sebesar itu dalam hidupnya. Selamat pagi, Nak, bisik Martha pada udara, seakan berbicara pada Alia yang tak kasat mata. Mama akan belajar hidup dengan senyum lagi, untukmu. Hari itu Martha melangkahkan kakinya menuju gereja tua di pusat kota. Gereja itu memiliki halaman luas, dengan bangku kayu di bawah pohon flamboyan besar. Tempat itu dulu sering menjadi tempat Martha dan Sinta bertemu, sekadar berbincang setelah ibadah. Namun sejak tragedi kecelakaan, ia bahkan tak sanggup lagi melewati jalan di depan gereja itu. Kini, dengan hati yang lebih tenang, ia memberanikan diri datang. Di dalam gereja, ia melihat Pastor Adrian sedang menyusun lilin. Sang pastor menoleh ketika melihatnya masuk. "Martha," sapa pastor dengan senyum hangat. "Aku tahu suatu hari kau akan datang kembali ke sini." Martha menunduk. Suaranya bergetar. "Saya ingin berdoa, Pastor. Untuk Alia, untuk diri saya, dan mungkin, untuk orang-orang yang telah membuat saya terluka." Pastor Adrian mendekat, menepuk lembut bahu Martha. "Mengampuni bukan berarti melupakan. Itu berarti membiarkan luka tidak lagi mengikat hatimu. Aku percaya, Tuhan sudah menuntun langkahmu ke sini untuk alasan besar." Martha hanya tersenyum kecil, lalu melangkah ke depan altar. Ia menyalakan lilin, menutup mata, dan berdoa. Dalam doanya, ia memohon kekuatan untuk benar-benar melepaskan amarah, menerima takdir, dan merangkul kembali persahabatan yang pernah hilang. Sore harinya, Martha menerima pesan dari Reno. Pemuda itu meminta izin untuk bertemu, bukan di pengadilan, bukan di rumah, tapi di taman kota tempat Alia dulu sering berlatih menari. Dengan hati yang berdebar, Martha datang. Reno sudah menunggu di bangku taman, wajahnya terlihat jauh lebih pucat, kurus, dan penuh penyesalan. Begitu melihat Martha, pemuda itu langsung berdiri, tubuhnya gemetar. "Tante," ucap Reno lirih, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu bagaimana harus hidup setelah semua ini. Setiap malam saya mendengar teriakan itu, bayangan mobil, dan wajah Alia. Saya tidak minta tante memaafkan saya, tapi izinkan saya setidaknya meminta ampun, dan menebus dengan apapun yang bisa saya lakukan." Martha terdiam lama. Angin sore berembus pelan, membuat daun-daun bergoyang. Ia menatap Reno, pemuda yang telah menghancurkan hidupnya, tetapi juga anak dari sahabat yang begitu ia cintai seperti saudara sendiri. "Reno," suara Martha bergetar, tapi kali ini tidak setajam dulu. "Aku kehilangan segalanya karena kesalahanmu. Tapi aku juga melihat penyesalanmu. Aku tidak bisa menghidupkan Alia kembali. Yang bisa kulakukan hanyalah memilih, apakah aku ingin hidup dalam dendam, atau belajar menerima kenyataan." Reno menunduk, air matanya jatuh. "Saya rela melakukan apapun, Tante. Katakan saja." Martha menghela napas panjang. "Kalau kau benar-benar ingin menebus, hiduplah dengan cara yang membuat Alia bangga. Jangan biarkan kematian anakku sia-sia. Jadilah seseorang yang tahu bagaimana menghargai hidup, karena kau sudah merenggut satu kehidupan." Reno menangis semakin keras, lalu berlutut di hadapan Martha. Untuk pertama kalinya, Martha menyentuh bahu pemuda itu, bukan dengan kebencian, melainkan dengan perasaan seorang ibu yang terluka namun berusaha ikhlas. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Martha memberanikan diri datang ke rumah Sinta. Sudah lama sekali ia tidak menginjakkan kaki di sana. Saat pintu terbuka, Sinta tertegun, matanya langsung dipenuhi air mata. "Martha," suara Sinta pecah. Martha menatap sahabatnya itu lama. Ada begitu banyak kata yang ingin diucapkan, tapi yang keluar hanya, "Aku rindu." Sinta langsung memeluk Martha erat-erat. Mereka berdua menangis, merasakan semua luka, duka, dan kerinduan yang selama ini terpendam. Tidak ada kata-kata panjang, hanya pelukan yang berbicara banyak hal. "Maafkan aku, Martha, maafkan aku," Sinta terus terisak. Martha mengangguk dalam pelukan itu. "Aku tidak bisa membenci sahabatku selamanya. Aku kehilangan anakku, aku tidak ingin kehilanganmu juga."
Hari itu menjadi titik awal rekonsiliasi. Mereka duduk berdua, berbicara dari hati ke hati. Tangis yang tumpah berganti dengan senyum kecil. Luka memang belum sepenuhnya sembuh, tapi pintu pengampunan sudah terbuka. Waktu berjalan. Martha mulai mengisi harinya dengan kegiatan yang memberi makna. Ia aktif membantu di gereja, memberi bimbingan untuk anak-anak remaja di lingkungannya. Ia merasa menemukan kembali tujuan hidup, meski tanpa Alia di sisinya. Reno, sesuai nasihat Martha, mulai terjun ke kegiatan sosial. Ia mengabdikan diri membantu korban kecelakaan lalu lintas, menjadi relawan, bahkan mendirikan kampanye anti mabuk saat mengemudi. Setiap langkah yang ia lakukan, selalu ia niatkan sebagai penebusan bagi Alia. Sinta pun perlahan kembali menjadi sahabat Martha yang dulu ia kenal. Mereka kembali berjalan bersama di taman, memasak bersama, bahkan tertawa di sela cerita lama. Meski bayangan tragedi itu tidak akan pernah hilang, hubungan mereka kini lebih kuat karena melewati badai yang begitu dahsyat. Pada suatu sore yang indah, Martha duduk di beranda rumahnya bersama Sinta. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga dari halaman. Mereka menatap langit yang berubah jingga, warna favorit Alia. Alia pasti bahagia melihat kita seperti ini, kata Sinta lirih. Martha tersenyum, matanya menerawang. Ya, aku yakin dia tersenyum di sana. Dia tidak ingin mamanya hidup dalam kebencian. Keheningan menyelimuti mereka sejenak, lalu Sinta menggenggam tangan Martha erat. Ada kehangatan baru, keikhlasan, dan ketenangan yang akhirnya benar-benar hadir. Martha menatap langit sekali lagi, membiarkan air mata jatuh. Tapi kali ini bukan air mata luka, melainkan air mata syukur. Alia, Mama sudah belajar berdamai, bisiknya. Dan Mama akan hidup dengan penuh cinta, seperti yang kau ajarkan. Langit senja memerah, burung-burung kembali ke sarang, dan di dalam hati Martha, akhirnya, hadir sebuah akhir yang damai.